Berapa tadi? Sudah? Berapa hitung tadi? Satu? 24. 24. Belum. Nanti kita akan pecah aja Mas. Ya. Nggak apa-apa, saya wawancara. Baik, teman-teman Kang Hadi Concern, hari ini penutup tahun tanggal 31 Desember 2024, Ikatan Dokter Indonesia dan PDGI Perseorangan ya melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita ini karena sidang pertama dalam tentu penasehatan daripada Mahkamah Konstitusi. Kita ingin tanya kepada Pak Joni, Muhammad Joni, sebagai penasihat hukum, apa yang terjadi pada hari ini. Silakan Pak Joni, mungkin bisa diterangkan nanti habis ini Pak Ketum. Silakan Pak Joni. Ya, hari ini kita sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Desember 2024 dalam perkara nomor 182 tahun 2024. Hari ini adalah sidang pertama, sidang perdana adalah pemeriksaan pendahuluan. Yang disampaikan adalah pokok-pokok apa yang menjadi pokok permohonan dan petitum, juga alasan-alasan, dan diberikan kesempatan yang berharga bagi hakim, 3 hakim konstitusi memberikan nasihat, memberikan penasihatan dalam rangka pokok perkara yang kita ajukan. Luar biasa, kita mendapatkan banyak masukan dan harapan untuk tegaknya kembali profesi kedokteran ini menjadi profesi yang mandiri, profesi yang kuat dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dan juga hal ini adalah wujud daripada konsistensi dokter Indonesia, dokter gigi Indonesia, mobil khusus pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID di bawah Ketua Umum Dr. Adib Humaydi dan Sekjen dan Ketua LULU Dr. Ulul Absar dan Ketua Presiden terpilih Dr. Slamet Budi Harto yang terus-menerus ikut melakukan langkah-langkah ini, langkah-langkah konstitusional ini dalam rangka menjaga IDI sebagai organisasi profesi, menjaga konstitusi, konstitusionalisme, dan membudayakan konstitusi. Kita mengajukan 24 permohonan, mulai dari pasal tentang organisasi profesi IDI, organisasi profesi kedokteran, pasal 311 sampai kepada pasal 454 tentang pencabutan atas Undang-Undang Praktek Kedokteran. Semua pasal-pasal tersebut kita klasterisasi tentang kelembagaan. Yang kedua tentang tanggung jawab yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan. Kita ingin pulihkan bahwa tenaga medis mempunyai tanggung jawab, kompetensi, dan pendidikan serta hal-hal kompetensi yang berbeda, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang selama ini juga kita ketahui dan kita lihat baik di dalam Undang-Undang Kesehatan maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28, begitu dominasi penumpukan kekuasaan Menteri Kesehatan yang sebenarnya bukan dalam rangka manajemen layanan kesehatan tetapi dalam rangka teknis kemedisan atau medical practice yang justru itu adalah bukan kewenangan daripada pemerintah atau eksekutif. Dan tentu pasal tentang pencampur adukan konsil kedokteran Indonesia, pencampur adukannya dengan Konsil Kesehatan Indonesia yang berasal dari pencampur adukan antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan, yang itu berakibat kepada kekacauan yang menimbulkan dampak bukan hanya kepada organisasi profesi dan tenaga medis, tetapi juga berdampak kepada masyarakat luas sebagai pasien, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang berhak atas jaminan perlindungan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 di bawah cahaya sinaran negara
kesatuan yang religious welfare state sebagai landasan filosofis kita bernegara, termasuk di dalam pelayanan kesehatan. Negara welfare state yang religius bukan negara yang menggunakan industri kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan yang berbeda landasan filosofisnya dengan Pancasila dan religious welfare state yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Saya kira itu pokok-pokok permohonannya, dan beberapa hal nanti akan kita lakukan perbaikan. Dukungan dari semua anggota IDI, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga para senior, dan juga para dokter gigi yang termasuk dari kalangan PDGI juga turut memberikan dukungan dan hadir langsung secara langsung maupun secara online di dalam sidang kali ini. Ya. Kami minta Ya. sambutan atau komentar lah dari Ketua Umum Ya. Pengurus Besar Baik, Ikatan Dokter Indonesia. Pak Ketum, ini membawa berapa rombongan nih Pak personnya ini? Ya, jadi tadi agenda sudah disampaikan oleh kuasa hukum kami, yaitu Pak Joni. Jadi pengaju pemohon ini adalah prinsipal baik dari kami, dari Ikatan Dokter Indonesia, dan juga teman-teman dari PDGI, dan ada permohonan perseorangan ya. Sebagian besar hadir baik secara offline, dan tadi para senior pengaju perorangan juga ada secara online. Yang pertama-tama tentunya kami atas nama Ikatan Dokter Indonesia beserta seluruh anggota dokter seluruh wilayah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang di akhir tahun ya masih kemudian bisa menerima kami, dan juga tentunya mengapresiasi dalam satu bentuk sidang pendahuluan yang tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum kami. Dan ini adalah satu bukti bahwa kami di Ikatan Dokter Indonesia dan tentunya bersama dengan teman-teman PDGI di dalam proses penegakan konstitusi dan sebagai bagian dari hak warga negara Indonesia di dalam iklim demokrasi, maka kami mengajukan dan diterima dengan baik oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini gitu. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada para senior, para guru besar perseorangan yang juga ikut menjadi pengaju perseorangan sebagai prinsipal, yang ini sebagai bukti bahwa kepentingan di dalam kami mengajukan uji materi di Undang-Undang 17 2023 itu bukan hanya dalam konteks kepentingan organisasi saja, tapi kepentingan hak warga negara dalam profesi dokter di dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya untuk kesehatan rakyat Indonesia. Dan tadi juga disampaikan bahwa kepentingan kita ini adalah kepentingan dalam konteks di dalam negara, bukan negara welfare state saja, tapi negara religious welfare state, yang kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa, negara yang kemudian bicara berkaitan dengan kesejahteraan, di mana inti di dalam kesejahteraan itu salah satu adalah aspek kesehatan. Dan Ikatan Dokter Indonesia secara historis, filosofis di dalam pendirian Ikatan Dokter Indonesia juga tidak terlepas dalam sebuah proses membangun fondasi negara untuk menjadi negara religious welfare state juga. Dan ini sekali lagi adalah sebuah perjuangan yang terus dalam satu bentuk untuk kemudian memberikan sebuah kepentingan kesehatan rakyat Indonesia, mutu pelayanan kesehatan, dan profesi dokter yang selama ini adalah sebuah profesi yang mulia, yang kemudian menjadi sebuah partner utama di dalam kepentingan rakyat Indonesia di bidang kesehatan itu. Ya. Dan pada kesempatan kali ini juga di akhir tahun 2024 ini, bahwa proses-proses yang kami lakukan ini adalah sebuah proses untuk kita meminta jawaban konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi. Seperti halnya kita meminta jawaban penafsiran hukum di dalam kepentingan kami, karena kami tidak ingin kesehatan rakyat Indonesia terbengkalai, kesehatan rakyat Indonesia hanya didominasi dari kepentingan industrialisasi kesehatan, karena yang paling penting adalah kesehatan rakyat Indonesia itu adalah mutu, SDM, dan juga kemudian cakupan pelayanan yang masih banyak permasalahan. Disinilah yang kemudian menjadi satu kepentingan kami untuk memperjuangkan di Mahkamah Konstitusi ini. Baik, Pak Ketum, ada dua lagi yang melakukan uji materi,
Ya, bagaimana tanggapan Pak Ketum, ini sinergis nggak? Ini semakin membuktikan sebenarnya bahwa di dalam Undang-Undang 17 2023 ini ada hal-hal yang kemudian bermasalah. Bentuk pembuatan dalam sebuah regulasi di mana tidak memenuhi kepentingan partisipasi masyarakat, maka ini juga akan bisa menimbulkan masalah gitu. Dan saya kira pembelajaran di dalam pembuatan regulasi baik di level eksekutif maupun legislatif ini menjadi satu bukti kita tidak ingin ke depan, dan pemerintah saat ini, saya kira Menteri Hukum juga pernah menyampaikan bahwa pembuatan regulasi supaya tidak menimbulkan hal-hal yang seperti ini, maka mulailah dengan kemudian melakukan suatu pemenuhan kepentingan publik, meningkatkan partisipasi publik di dalam pembuatan regulasi, karena kita semuanya berkepentingan di dalam satu aturan hukum regulasi, sekali lagi adalah untuk kepentingan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan juga kepentingan rakyat Indonesia. Ya, sekarang juga ada dokter gigi ya, kita bertanya ini. Pak, gimana Pak tanggapannya sidang hari ini? Ya, terima kasih banyak. Saya Dr. Ki Hanatosono, former bukan mantan ketua PPDGI, bahwa kami sangat bangga sekali bahwa pada siang hari ini kita diterima oleh Mahkamah Konstitusi baru hari-hari terakhir tahun 2024 ya. Beliau tetap bersidang untuk menerima kita. Alhamdulillah. Pada prinsipnya bahwa kami merasa dirugikan dan ada undang-undang praktek undang-undang kesehatan nomor 17, bahwa undang-undang tersebut sangat mencederai para dokter gigi maupun dokter profesi kita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. Oleh karena kerugian-kerugian ini nanti akan kita sampaikan dengan pasal-pasal, dengan pasal-pasal, tentunya akan kita perbaiki pasal-pasal tersebut untuk menjadi suatu kerugian sangat luar biasa, bukan hanya dokter gigi maupun dokter, tapi juga masyarakat. Yang pertama kerugian bahwa akan diterimanya para dokter asing. Ini justru menjadi bagian yang sangat luar biasa. Nanti akan menjadi suatu pertentangan, menjadi suatu kecemburuan dan lain-lain. Juga ada rumah sakit asing yang akan berdiri, sehingga nanti tarif yang luar biasa bagi para dokter, para masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Yang utama lagi adalah dengan adanya beberapa organisasi profesi yang akan hadir, sehingga nanti banyak penyelenggara kesehatan ini akan melanggar etika. Nanti pindah-pindah organisasi lain, melanggar etika satu, pindah yang lain. Ini memudahkan orang-orang para tenaga medis akan pindah-pindah, sehingga pelayanan akan menjadi jelek di Indonesia ini. Oleh karena itu dengan satu ID, dengan satu PDG akan menjadi suatu ketentuan sangat luar biasa, dengan satu organisasi profesi, dengan satu juga etika profesi, etika dalam suatu pelayanan kesehatan. Kalau beretikanya banyak, tentunya nanti akan menjadi suatu masalah besar, sehingga orang-orang para tenaga medis bisa pindah-pindah ke organisasi profesi yang lain. Ini akan menjadi masalah besar di Indonesia ini. Oleh karena itu kita mengharapkan satu organisasi, yaitu satu ID, satu PDG saja di Indonesia ini yang ada. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Demikianlah tadi wawancara Kang Hadi Konsen bersama dengan dokter dan dokter gigi yang tentu kepentingan konstitusinya itu terusik. Kita tetap semangat. Merdeka.